Oke, jadi kita hari ini belajar jembatan Weston. Yang dimana problemnya ketika kita melihat rangkaian listrik, ya simpelnya kita pakai resistor dulu sebelum ke rangkaian yang lain. Ketika dia mau diselesaikan, ya jembatan Weston ini, ketika mau diselesaikan dengan cara seri atau paralel, dia akan kebingungan menemukan jalan buntu lah, ya. Contohnya begini. Udah bisa lihat semua gambarnya ya, Nak ya? Kan tadi masih bunyi-bunyi di situ kok. Bisa, Pak. Enggak, Pak. Halo? Iya, Sir. Bisa. Ya, Sir. Oke, jadi jembatan Weston, dia lihat gambar seperti ini ya, yang udah Bapak tampilkan ini. Ketika kita mau memparalelkan R1 dengan R3, nggak bisa, ya kan? Karena ada hambatan di tengah ini. Atau ketika kita mau memparalelkan dengan yang tengah juga nggak bisa, ada hambatan di sini. Jadi ada dua segitiga susunan secara persepsi kita ya, ada dua susunan segitiga resistor di sini. Yang mau diserikan ketiganya nggak bisa karena nanti akan berbenturan dengan konsep yang di sini. Maka disinilah pentingnya yang namanya jembatan Weston. Jadi bentuk susunan resistor seperti ini itu bisa kita apa istilahnya ya? Kita sederhanakan dengan nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya menyederhanakan bentuk ini agar bisa kita selesaikan. Nah, ini contoh aja ya. Oke. Jadi syarat bisa di jembatan Weston ya, ini ada syaratnya. Harus seimbang. Apa yang seimbang? R1 ini dikali silangnya ya, atau diagonalnya ke depan. Siapa yang berhadapan secara diagonal dengan R1? R4 kan? Ingat ya konsepnya ya. R4 berarti R1 kali R4 itu harus sama dengan R3 kali R2. Kenapa R3 kali R2? Karena R3 dia sehadap dengan R2 secara diagonal ya kan? Bisa dilihat, Nak? Bisa, Sir. Bisa. Sama nggak? Berarti dari situ R1 2 ya kan? R4 12, 2 kali 12. Maka ditemukan kesamaan sama-sama nilainya 24. Betul nggak? Betul kan, Nak? Iya, Sir. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, ini Bapak perlu respon biar tahu Bapak. Kalian udah paham atau belum? Ya. R5-nya bisa diabaikan kalau kasusnya seperti itu. Ya. Kalau udah R5-nya diabaikan udah gampang kan? Ya. Kalau ketemu soal R1 kali R4-nya sama dengan R2 kali R3 seperti gambar, maka R5-nya yang di tengah-tengah ini abaikan. Ya. Sehingga nanti kita bisa selesaikan R1 dengan R2 seri, R3 dengan R4, apa nak? Seri juga, Sir. Seri juga. Setelah seri diapain? Diparalelkan. Iya, dapat serinya masing-masing. Dapat seri atas bawah kan, baru terakhir diparalelkan. Gampang. Nah, jadi jawabannya udah Bapak buat prosesnya ya, bisa lihat sendiri hasilnya 6 ohm ya kan. Sampai di sini paham? Ini dulu, yang sederhana dulu. Paham, Sir. Paham, Sir. Kedua, kasus kedua, Pak, gimana kalau R1 kali R4-nya nggak sama dengan R2 kali R3? Kan tadi enak yang sama. Ini yang nggak sama gimana? Coba cek, sama nggak ini, Nak?
R1 kali R4 berapa? Enggak sama, Sir. 24, kan? Iya, Sir. R3 kali R2? 32, Sir. 2 nggak sama, berarti nggak boleh diabaikan si R5, nak. Nah, jelas sampai di sini? Jelas, Sir. Kalau dia nggak diabaikan gimana? Maka ketika ketemu bentuk yang tidak sama ini, ya, jangan diabaikan. Jadi kalau sesuatu yang sama mungkin kita akan mengabaikan, ya, misalnya kita sama-sama apa ya? Kecenderungan kita kalau sama, kita akan abai dengan yang sama itu. Tapi kalau kita berbeda, misalnya, oh ada yang lebih sukses dari saya, biasanya kita nggak bisa mengabaikan itu. Kita berpikir gimana bisa lebih sukses seperti dia. Gitu. Kalau sama, nilaiku fisika 80, dia juga 80, biasa aja gitu kan. Tapi kalau ada yang 100, biasanya kita akan fokus ke sana. Nah, menyelesaikan yang nggak sama ini gimana? Maka kita perlu yang namanya jembatan penghubung yang dibuat oleh si Weston, namanya delta Y. Kenapa delta Y? Karena berbentuk yang kuning ini, ya, perhatikan yang kuning, dia berbentuk seperti Y. Ya. Sampai di sini bisa nampak, nak, yang kuning, ya? Bisa, Sir. Oke. Kalau sudah nampak, nanti R1 dan R3-nya hilang. Dia terdistribusi menjadi nilai RA. Ini ada RA, kan? Iya, Sir. Ada terdistribusi ke nilai RB, RC. Kita hilangkan R1 nanti, R3 dan R5 nggak dipakai lagi. Kita pakai yang kuning. R2 dan R4 tetap ada. Ya, nanti kira-kira kalau mencari nilai RA-nya, nah, perhatikan, gampang cara memahaminya, ya. RA diapit oleh dua resistor R1 dan R3, betul ya, nak? Betul, Sir. Maka dua yang mengapit itu dikalikan R1 dan R3 per jumlah ketiga R1, R3 dan R5 yang membentuk segitiga putih ini. Yang mau diabaikan ini, yang mau dihilangkan. Bisa ngingatnya? Bisa, Sir. Nah, begitu juga dengan RB. Kira-kira kalau dengan bentuk yang RA, yang sebanding lah. Kira-kira, nak, menurut anak-anak Bapak, bentuknya bakal seperti apa RB? Cara menghitungnya. Siapa yang mau jawab? Nah, silakan, nak. R1 kali R5 per R1 tambah R5 R3. Iya. Karena si RB diapit oleh R1 dan R5, ya kan? Yes. Nah, jadi dia yang dikalikan adalah R1 dengan R5. Betul, pas. Per jumlah ketiga segitiga tadi juga, ya. Ketiga resistor yang membentuk segitiga tadi yang mau dihilangkan. Berarti siapa yang mau menjawab bentuk pengganti RC kayak mana? Saya, Sir. Nah, silakan, nak. Bentuknya penggantinya yaitu R3 kali R5 per R1 tambah R2 R3 tambah R5 gitu, Sir. Iya. Berarti karena si RC diapit R3 dan R5, bagus ya, nak. Siapa tadi yang jawab itu terakhir? Anissa, Sir. Yang pertama tadi? Mustaqim, Sir. Oh, mustaqim. Ya, jadi nah, setelah sudah dapat nilainya, nanti masukkan nilainya, ya. Kira-kira ini hasilnya. Ya, sepakat ya, hitungan Bapak mungkin kalau salah nanti koreksi. Semuanya, nak, semua RA dan RB itu 0,8. Maka berubah gambarnya seperti ini, nak. Hilanglah yang segitiga resistor tadi, yang 33, yaitu R1 hilang, R3 hilang, R5 hilang. Digantikan oleh RA, RB, dan RC. Dari sini paham bentuk gambarnya, nak? Paham, Sir. Jamat amati dulu. Oh ya, hilang yang tadi ya. Mana yang hilang? Yang segitiga yang putih di sebelah kiri hilang. Sudah digantikan oleh RA, RB, dan RC. Kalau sudah gitu kan udah gampang. Iya, kenapa? Karena di tengah-tengahnya udah nggak ada. Dia yang membuat bingung tadi. Apakah ini seri atau paralel? Setengah tadi yang R5. Ketika dia udah hilang, udah enak. Ya kan? Tinggal masukkan aja. Ini tadi RB dapatnya sesuai hitungan di atas 0,8.
Maka dia nanti akan seri dengan R2, Sir. ya kan? Ini kan udah gambar biasa ini kan. RC tadi dapat 1,6. Maka dia nanti akan seri dengan R4, Sir. seri kan atas bawah, ya kan? Ini nanti hasilnya. Seri di atas RS1 Bapak buat, berarti RB tambah R2, hasilnya 0,8 tambah 10 berarti 10,8. Sepakat sampai di sini? Sepakat, Sir. R2-nya 8, Sir. Oh, R2-nya 8 ya, kok 10 ya kan? Sorry. Nah, ini 8, ini jadi 8,8 ya. Nah, good. Ada respon. Berarti seri di bawah atau RS2 RC ditambah R4. Loh, kok ini jadi 6 ya? Kalau ketik nih ya. 12 ya, Nak ya? Iya, Sir. Berarti jadi berapa? 13. Setelah di atas sama di bawah diserikan, maka dia diparalelkan. Ya. Diparalelkan nanti gini, ini udah salah hitung Bapak ya. Udah pasti salah hitung tadi karena angkanya udah nggak sesuai ya kan. Nanti kalian perbaiki aja. Setelah selesai memparalelkan atas bawah, maka terakhir diserikan dengan RA. Sepakat ya? Nah, ini udah salah hitung, nanti perbaikin aja ya. Nanti Bapak buat soal baru. Nah, kita buat soal baru. Dah? Kira-kira syarat pertama memenuhi nggak, anak? R yang berdiagonal itu hasilnya sama, memenuhi nggak? Coba cek. Enggak, Sir. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Memenuhi, Sir. Memenuhi ya. Berarti kita bisa ngabaikan siapa? R5, Sir. R5, Sir. 5. R5 itu berapa nilainya, Nak? 9. 9, Sir. 9 Om. Ini ya. Iya, Sir. Dia kita abaikan. Coret. Berarti dari gambarnya berubah jadi seperti ini. Nah, ya kan? Kalau udah dirubah berarti R1 dengan R2 seri. R4 dengan R3 seri, ya kan? Seri atau seri, Nak? Seri, Sir. Seri ya kan. Kalau seri itu pertandingan. Nanti masuk ke PAAN itu ya kan, olahraga. Nah, kalau sudah di sini berarti tinggal jumlahkan aja R1 jumlah R dengan R2 hasilnya 10 ya kan? Iya, Sir. R4 tambah R3 hasilnya 5, Sir. 5. Diapain habis itu? Diparalelkan. Selesailah dia hasilnya 1/10 tambah 1/5. Kita buat jadi samakan penyebut. 1 tambah 2, Sir. hasilnya 3/10. 10. Balik. Jangan lupa dibalik. 10/3 hasilnya 3,3333 ya kan? Nah, habis-habis. Inilah nilai dari R pengganti dengan susunan yang seperti ini. Ya. Ini gampang karena dia sifatnya seimbang antara hasil kali diagonalnya. Ini coba bentuknya gimana? Siapa yang mau jawab? Sebelum Bapak. Kalau ada yang buat bingung, nah kita pecahkan sama-sama. Kira-kira yang bikin kalian bingung itu rangkaian R yang mana? R3 sama R5, Sir. Kenapa di situ? Itu seri nggak tuh? Diserikan dulu, Sir. Baru diparalelkan sama yang atas. Gitu, Sir. Bisa gitu. Jadi si R4 kan kena juga itu ke R5. Bahkan dengan R1. Ya kan? R3 sama R2-nya diparalelkan dulu, Sir. R3 sama R2, Nak. Iya, Sir. Tapi R2 bersentuhan dengan R5. Kenapa nggak sekalian? Biar nanti bisa masuk, Sir, rangkaiannya ke yang sebelah kiri, Sir. Begitu, Sir. Ini Kalau mirip kita- soal
Iya, Sir. Kalau kita pure mau ini ya, Bapak kasih gambaran. Kalau kita pure mau memparalelkan R2 dengan R3, dia nggak boleh bersentuhan dengan R5. Kakinya harus langsung otomatis bertemu keduanya di R3. Ini ada penghalang si R5, nggak bisa. Begitu juga kalau Bapak mau memparalelkan R4 dengan R1, nggak bisa juga. Ada penghalang si R5. Kalau ini gambarnya Bapak transformasi, ini Bapak bengkok-bengkok kan ya. Ya, R1 gini. R1 kan bersentuhan dengan R5. Ya, ini R1. R5. Boleh nggak Bapak bengkokkan, Bapak patahkan si R5? Bisa ya? Main imajinasinya ya, ini R4. R2-nya Bapak agak bengkokkan ke bawah gini. R2. R3-nya Bapak patahkan ke sini. Boleh nggak? Bisa ya bengkok-bengkok kan ya, Sir? Bisa bengkokkannya nggak? Itu R1 dan R4, coba dikerucutkan dia, ditarik melebar. Nah, bisa dibayangkan nggak? Bisa, Sir. R2 Bisa, dengan Sir. R3 juga gitu kan? Iya, Sir. Bentuknya Weston lagi, nak, betul nggak? Betul, Sir. Nah, ini di SMP nggak kalian temukan ini kan? Di SMA baru ketemu. Nah, ini dia. Inilah yang disebut nggak bisa diserikan, susah dia mau diparalelkan susah. Kenapa nggak bisa diserikan? Karena ada kaki si R2 ke atas dan di sini ada kaki R4 ke bawah. Nah, jadi bentuk lain dari jembatan Weston kalau dia gambarnya lurus ya seperti ini. Paham sampai di sini, nak? Atau ada yang bingung masih? Berarti boleh dibelok-belokkan ya, Sir? Boleh, gini tengok ya, ini Bapak gambar lagi yang lain. Biar supaya kalian jangan terpaku dengan pelajaran-pelajaran SMP yang gambarnya kaku. Gini ya, coba perhatikan. Ya, ini Bapak gini. Ini seri nggak? Seri, Sir. Seri, Sir. Kayak gini kan? Seri nggak? Seri. Kenapa masih seri? Karena jalannya masih satu kan? Iya, Sir. Iya, Sir. Bengkok. Bengkok nggak? Bengkok, Sir. Ini kalau anak SMP ditanya, ini masih bisa terjebak mereka, Pak. Ini paralel katanya antara R1 sama R2. Baru diparalelkan lagi Pak sama R3. Karena yang dilihat hanya susunan, bukan jalannya arus. Nah, itu bahayanya kalau belum duduk bentuk arus yang kemarin yang dulu di awal Bapak ajarkan. Udah bisa? Udah, Pak. Ya. Waktu SMP kita kan gampang aja. Oh, ini paralel, Pak. Betul nggak? Nanti suatu saat Bapak jadi teknisi alat entah apa kan, alat elektronik, bisa aja resistornya itu nggak kayak gitu sebenarnya, dibuatnya gini, membulat gini. Bulatnya ini R1, R2. Ini paralel atau enggak, nak? Paralel, Sir. Paralel sama dengan ini kan? Iya, Sir. Hanya belokannya aja yang beda bentuknya. Itu tergantung cara siapa tadi ya? Seorang kalau dulu insinyur ya kan disebut, orang yang menukang bagian listrik insinyur kan. Si insinyur tadi ya terserah dia mau bagaimana mengkonsep bentuk dari rangkaian elektronik dia, nggak bisa kita batasi dengan gambar-gambar lurus seperti ini atau seperti ini. Ya, ini contoh lagi ya, Bapak. Ini bukan ngetes tapi mau memahamkan konsep. Ini resistor semua ya, nak. Nah, kalau kayak gini udah dapat susunannya, Pak. Ini R1, R2, R3, R4, R5. Dapat nggak? Nggak dapat karena jalannya putus ya kan? Nggak tahu kita ini. Nah, baru kalau Bapak buat
Ini ada arus kawat yang menghubungkan semua komponen si resistor tadi. Sekarang R1, R2, R3, R4 jadi apa, Nak? Sama R5. Ayo, siapa mau jawab? Sebutkan nama, kelas. Nah, ini Bapak kasih bonus ini. Nilainya Bapak tambahin nanti nih. Ayo, siapa? Jadi paralel kasar. Iya, parah. Siapa yang jawab itu, Nak? Anissa Pratiwi, Sir. Iya, Anissa, Bapak. Tanda ya, bentar ya. Bapak catat nih. Anissa, good. Kenapa Anissa? Kok bisa paralel? Ini salah nggak apa-apa ya. Yang penting mau aja. Why, Anissa? Karena itu, Sir, ada penghubung lingkaran tadi. Seharusnya kalau misalnya udah di itu kan, Sir, biasanya jadi paralel gitu, Sir. Karena udah ada, nggak bisa lagi jadi ini, Sir. Ya, saya lu kayak mana nggak bisa jelasin, Sir. Iya, gini tuh ya. Tengok nih, biar nggak usah bingung kali. Ini R1. Kan? Jadi nggak usah goyang kali ya, karena kayak stang becak ya kan. Nah, santai aja kita kan. Gini kan maksudnya kan? Iya, Sir. Ini boleh nggak Bapak bengkok-bengkokkan jadi bentuk melingkar gini? Boleh, Sir. Boleh-boleh. Boleh. Nggak ada masalah ya kan? Iya, Sir. Enggak, Sir. Jadi kreativitas kita melihat rangkaian ini jangan dibatasin dengan bentuk-bentuk standar di buku. Gitu. Ya Bapak yakinkan itu. Kenapa nanti kalau misalnya kalian misalnya lulus lah, misalnya Bapak doakan ada yang lulus ke teknik elektro ITB misalnya kan. Tugasnya ngapain? Lulusan sana biasanya merangkai bagaimana nanti bentuk alat yang mau dia buat. Terus dia terpaku dengan bentuk-bentuk seperti ini ya nggak bisa berkembang ya kan? Ya kan? Kalau kalian bongkar handphone kalian itu, Nak, coba dalamnya itu bisa aneh-aneh bentuknya nih, ya kan? Nggak harus kayak gini, ya bisa kayak gini dan seterusnya. Ini masih resistor aja, kita cerita resistor kan, belum lagi komponen lain, ada transistor, ada yang lain, kondensator dan seterusnya. Sampai di sini paham? Paham, Sir. Kembali ke kasus utama. Jadi bentuk ini sepakat bentuk jembatan Weston? Sepakat, Sir. Sepakat, Sir. Kalau udah Bapak bengkok-bengkok kan bisa sepakat ya? Sepakat, Sir. Tapi kalau kalian sudah paham ini, oh ini Weston, nggak usah apalah di bengkok-bengkokkan gini ketika ngerjakan, kan udah nampak. Oh ini ada R5, terhubung ke kiri dan ke kanan. Ya kan? Nah sekarang cek. Syarat pertama, terbentuk nggak keseimbangan antara yang menyilang? Seimbang, Sir. Seimbang ya? Iya, Sir. Berarti siapa yang bisa diabaikan? R5, Sir. R5, Sir. Bisa diabaikan. Berarti tinggal menserikan yang mana, Nak? R1 dengan R2 Ya, baru? ditambah R3, Sir. Iya, R4 Kemudian R3. Habis seri baru paralel. kemudian Balik lagi. Angkanya kan nggak Bapak rubah, sama balik ke sini lagi kan? Ada yang Bapak rubah angkanya enggak kan? Apa aja gini. Yang berubah hanya bentuk soalnya, Bapak rubah gambarnya. Nah nanti, kan Bapak tadi udah jelaskan, ada dua bentuk, yang R-nya seimbang, kiri kanan, sama yang enggak. Oke, nanti yang tak seimbang, Bapak masukkan ke kuis psikologi. Sepakat? Sepakat, Sir. Sepakat. Nanti kerjakan kuisnya. Ini sekarang udah selesai bab listrik, berarti minggu depan hari Rabu persiapkan dirinya untuk ulangan harian. Harian apa ya? Harian di psikologi. Tapi materi lab teaching udah berlanjut ya, nggak ke listrik dinamis lagi. Ya, minggu depan hari Rabu kita sudah ujian. Tapi materi lab teaching-nya udah bukan ini lagi. Kita lanjut aja biar supaya cepat. Sepakat? Sepakat, Sir. Sepakat, Sir. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Sir, saya bertanya ke soal, Sir. Saya punya soal gitu, Sir. Coba Tapi nggak share, paham. boleh share screen biar Bapak keluar dulu ya. Bisa di share screen, enggak?
Coba bentar, Sir. Di foto, kalau dia buku foto, nanti share file di handphone. Bisa, nak? Nanti Bapak bisa coret-coret dari sini. Nah, coba. Nah, bisa kan? Bisa, Sir. Itu soal apa itu? Soal UN, Sir. Saya dapat dari buku Big Book, Big Book Fisika. Oke. Ada yang belum clear itu kan soalnya kan? Yang 10 Iya, 10 ohm soalnya itu terputus, Sir. Coba diputar, nak. Bisa nggak diputar nih? Kami harus mereng-mereng ini nengoknya kan? Nggak bisa ya? Layar handphonenya diputar gambarnya nggak bisa? Nggak bisa ya? Oke, yang lain nampak, nak? Soalnya nggak apa-apa lah, biar aja gini ya. Nampak, Sir. Oke, di sini ada pertanyaan, ada bentuk jebakan di sini. Sedikit jebakan di sini ya, nih. Nampak nggak pointer Bapak? Nih. Enggak ya, nggak nampak kalian ya? Enggak, Sir. Enggak nampak, Sir. Pakai alat yang mana dia biar nampak pointernya ya? Kalau ini nampak? Ada pensil? Ini yang Bapak coret, nampak? Enggak, Sir. Oh, nampak, Sir. Nampak, Sir. Kim, jangan dirubah-rubah ukurannya, Kim. Nanti lari dia, Kim. Udah, Kim? Sudah, Sir. Udah. Kalau ini masih kita bicara listrik dinamis, nah, dengar nih. Kalau kita masih listrik dinamis atau listrik searah, ya, listrik DC, nah, maka kalau ada kapasitor yang satuannya ini mikrofarad, abaikan. Berarti di sini elektron nggak bisa jalan. Kenapa? Karena putus jalannya. Ibaratnya kalau kita mau ke kampung si Mustaqim ada jembatan, jembatannya putus, nah nggak bisa kita lompat. Jaraknya 500 meter, cuman mau lompat, ya kan, kapal tak ada, ya kan? Nah, jadi elektron yang lewat sini putus. Maka kalau kita udah paham konsep elektron, kira-kira, nak, mana lah elektron yang bisa lewat? Dari mana ke mana lah dia? Dari titik A, jalan kemana? Bisa belok ke 8 ohm ini? Enggak, Sir. Nggak bisa, sia-sia kan? Iya, Sir. Yang masih bisa lanjut kemana? Lanjut ke 3. 3 ohm. Ya kan? Berarti antara 2 ohm dengan 3 ohm jadi bentuk apa? Nak? Seri, Sir. Seri, Sir. 5. Udah, yang ini 10 dengan, ini kan di sini dia dapat 2 jalan kan? Betul? Betul. Nah, inilah yang kalau Bapak bilang nggak kreatif, kalian bingung ya kan? Karena kalian udah bisa tahu, oh ini abaikan. Karena nggak ada gunanya kan gitu. Maka gambarnya boleh nggak Bapak bentuk? Ah, ini. Kalau SMP-nya begini dia. Nah. Baru terakhir yang di sini. Ini si 2 ohm. Ini 3 ohm. Habis itu dia menemukan 2 persimpangan jalan, yaitu 10 ohm dan 10 ohm. Sepakat? Sepakat, Sir. Baru terakhir keluar dia di 10 ohm juga, betul? Betul, Sir. Nah, kalau gitu diapain dulu, nak, ini yang 10 ohm yang seri, yang paralel nih. Diparalelkan, Sir. Paralelkan, berarti 10 tambah 10. 2/10. 10/2. 5, Sir. 5, Sir. Nah, ya kan, selesai. Ini tadi berapa, nak? 5. 2 tambah 3 berapa? 5, Sir. 5, Sir. 5 tambah 5, 10 tambah 10, 20. Ini yang Bapak bilang nggak clear nih gambarnya. Bisa jadi maksud dia ini terhubung. Ah. Ya kan? Bisa jadi terhubung. Ini soalnya nggak clear nih. Ini bisa jadi maksudnya terhubung. Kalau terhubung berarti ada 3 yang paralel gitu. Ya. Paham sampai di sini, nak? Sir. Tapi kan itu yang 10 ohm terakhir kan dia putus, Sir. Putus ya? PB, Sir. Kalau putus berapa jadi? Kalau dianggap putus dulu ya, kita hitung dulu yang putus. 2 tambah 3 berapa? 5, Sir. 5. Baru dapatnya 10, Sir. Baru paralel yang di tengah 10 berapa? 5, Sir. Terakhir tambah yang di ujung. 20, Sir. Ini berapa?
20, Sir. 20. Nah, ini gambarnya menurut Bapak nggak clear di sini. Sir, Sama yang di sini. sir. Ah, ya, Nak. Maksud si mustaqim, sir. Itu kan yang ditanya dari titik A ke titik B aja, sir. Oh, sampai di mana, Nak? Sampai Titik titik B. B, sir. Oh, titik B berarti 10 ini nggak ikut. Gitu Iya, kan? sir. Berarti nggak paralel. Berarti jawabannya 10, Sir. Berarti 10 lah, Sir, jawabannya. Berarti gampang kan? Jadi tergantung apa yang ditanya soal. Bapak nggak baca ini. Nah, Bapak hanya mau menyelesaikan seluruh jalan yang di elektron lewat tadi. Jadi kalau sampai ke 10 ini, maka terakhir harus diserikan ya. Jawabannya 20. Tapi kalau nggak 20 nggak ada jawabannya, tadi kan Bapak bingung, kok nggak ada jawaban 20. Mungkin ini ada yang nggak clear. Oh, ternyata bukan itu yang ditanya ya. A sampai B. B. Jelas? Jelas, sir. Soal ini nggak akan bisa kalian kerjakan. Pertama, kalau kalian nggak tahu ini, ya kan? Kedua apa? Kedua, nggak tahu cara membengkokkan gambar-gambar ini. Kalian kaku kali. Jadi sehingga kalau udah kaku, bingung ngerjakan 8 ini mau diapain, ini mau diapain, jadi bingung. Sampai di sini jelas ya? Jelas, Sir. Ada 3 menit lagi. Kayaknya masih bisa satu soal. Ada lagi soalnya, Kim? Belum ada, Sir. Terserah. Ada pertanyaan lagi nggak? Habis? Atau yang lain? Anak-anak Bapak yang lain entah ketemu soal, ngerjakan soal, bingung, buntu. Nggak apa-apa. Kan bisa share screen. Saya ada 3 menit lagi nih. Aman? Aman, Sir. Kalau nggak ada, terima kasih lah kalau kayak gitu. Jangan lupa, Bapak udah buat room psikologi, kerjakan nanti kuisnya di sana. Kemudian kita udah ada untuk tambahan, ya kan, yang kemarin Bapak share di grup. Yang belum gabung, segera gabung. Karena di situ nanti materi-materi advance-nya mungkin bisa kalian dapatkan. Dan bank-bank soal yang lebih banyak lagi, ya kan, yang mungkin bisa menantang sampai ke perguruan tinggi untuk masuk di seleksi senam PTN atau SBMPTN ya namanya sekarang, atau tes-tes lainnya. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you, sir.